Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadiah Nur Aini, nomor induk mahasiswa 06020320034. Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau metode ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Sebuah karya tulis yang baik tentu karya tulis yang komunikatif. Maksudnya, pesan yang disampaikan dapat dipahami pembaca sebagaimana maksud si penulis. Tulisan yang komunikatif disampaikan melalui bahasa-bahasa yang tersusun sistematis, mudah dicerna, tidak bertele-tele, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Berikutnya, perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah. Pada dasarnya, karya tulis ilmiah itu berupa tulisan yang ditulis dengan metodologi tertentu secara sistematis serta dengan bahasa formal sesuai dengan aturan penulisan yang baik dan benar. Perbedaannya yaitu, karya ilmiah lebih banyak memuat fakta-fakta dari para ahli dan harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, supaya penulis punya bahan untuk karyanya. Sedangkan karya tulis lain lebih ke pendapat bagi penulis, bukan dari para ahli, dan karya tulis lain kebenarannya juga perlu dipertimbangkan. Dari pengertian tadi, dapat ditarik beberapa ciri karya ilmiah, diantaranya adalah objektif, logis, netral, menggunakan bahasa formal, menyajikan fakta, tidak pleonastis atau kata-kata tidak berlebihan atau alay. Dan yang terakhir adalah sistematis atau berurutan. Kemudian, jika dilihat dari tujuan pembuatannya, karya ilmiah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Biasanya ditujukan sebagai tugas akademik atau untuk mencapai suatu gelar pendidikan tertentu. Ada beberapa macam karya ilmiah pendidikan, diantaranya paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, karya ilmiah penelitian. Ada beberapa macam diantaranya makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Karya tulis non-ilmiah berbeda dengan karya tulis ilmiah yang memang harus menerapkan bahasa yang formal. Karya tulis non-ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta yang disimpulkan subjektif, bersifat persuasif, gaya bahasa konotatif dan populer, bersifat imajinatif, situasi cenderung didramatisir, tanpa dukungan bukti, dan penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang termasuk dalam karya tulis non-ilmiah adalah novel, cerpen, drama, dongeng, dan romans. Setelah tadi membahas pengertian, ciri, dan macam-macam karya ilmiah, berikut perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah itu berdasarkan hasil penelitian atau faktual objektif, yaitu fakta dan objek yang diteliti harus berkesinambungan dan sesuai serta dapat dibuktikan. Sedangkan karya tulis non-ilmiah bukan dari penelitian, tetapi dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi, serta tidak perlu berupa fakta dan dapat didramatisir. Yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis atau berurutan. Penulisannya menggunakan metode yang sudah ditentukan. Sedangkan karya tulis non-ilmiah adalah karangan bebas, bisa dengan alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan bahasa ilmiah, dengan kata lain sesuai dengan metode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya tulis non-ilmiah menggunakan model bahasa apa yang diinginkan.
Yang keempat, suatu kritik dalam sebuah karya ilmiah haruslah berdasarkan bukti, sedangkan dalam karya non-ilmiah tidak perlu bukti, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan pengarang saja. Bila fakta yang disajikan berupa fakta umum yang objektif dan dapat dibuktikan benar tidaknya, serta ditulis secara ilmiah, yaitu menurut prosedur penulisan ilmiah, maka karya tulis tersebut dapat dikategorikan karya tulis ilmiah. Sedangkan, bila mana fakta yang disajikan berupa data pribadi yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan benar tidaknya, serta tidak ditulis secara ilmiah, maka karya tulis tersebut termasuk karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah juga dapat berupa penyajian, pemikiran, ataupun mendiskusikan suatu wacana yang dianalisis secara ilmiah, yang juga terdiri dari bagian pembuka, inti, dan penutup. Sekian sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.